Baik teman-teman, mari kita lanjutkan materi TOEFL kita. Hari ini kita ada di penghujung materi structure ya, di chapter ke-10 dan kita nanti akan mempelajari yang namanya dependent clause atau subclause atau dalam bahasa Indonesia biasa disebut dengan anak kalimat ya teman-teman. Nah, jadi sebenarnya anak kalimat itu sederhananya adalah ketika teman-teman menemukan susunan berupa conjunction subject predikat di mana conjunctionnya itu adalah conjunction selain fan voice. Nah, sebenarnya materi dependent clause ini materi lanjutan dari chapter 2, teman-teman, tentang conjunction gitu ya. Nah, conjunction yang selain fan voice itu tidak bisa berdiri sendiri di dalam kalimat, berbeda dengan conjunction fan voice yang menghubungkan dua kalimat dan boleh dibolak-balik, teman-teman. Seperti itu. Nah, sedangkan untuk conjunction yang selain fan voice ini dia merangkap sama subjek sama predikat itu dijadikan satu. Nah, makanya disebut dengan anak kalimat. Dan anak kalimat nanti itu akan menempati satu posisi di dalam kalimat utuh atau induk kalimatnya. Seperti itu. Nah, contoh ya teman-teman, anak kalimat di dalam induk kalimat utuh. Di sini ada tiga contoh. Contoh pertama, kalimat utuh berbunyi, I like the way you think. Saya menyukai bagaimana kamu berpikir atau cara kamu berpikir. Nah, di situ ada conjunction selain fanboys yaitu the way diikuti subjek you predikat think. Nah, ini yang saya maksud. Kalau teman-teman menemukan CSP di mana C-nya itu atau conjunctionnya itu selain fanboys, nah itu jadi satu kesatuan. Jadi nggak boleh dipisah satu-satu ya, tapi ditarik satu kesatuan. Dan ini nanti akan menempati satu posisi di dalam kalimat, teman-teman. Contoh ya, kalau I like the way you think ini, subjeknya adalah I. Predikatnya adalah like. Nah, like ini artinya menyukai. Dia butuh objek, teman-teman. Nah, setelahnya harus dikasih objek. Nah, objeknya di situ berupa conjunction subjek predikat. Nah, inilah yang disebut dengan anak kalimat. Gitu ya. Contoh berikutnya. I was driving when you called last night. Saya lagi nyetir ketika kamu nelpon tadi malam. Nah, subjeknya saya, I ya, predikatnya sedang menyetir atau lagi nyetir, was driving. Kemudian di situ diikuti oleh keterangan waktu, yaitu when you called last night, ketika kamu nelpon tadi malam. Dan keterangan itu boleh teman-teman pindah di sebelum subjek. Nah, bedanya dengan objek di situ ya, kalau objek tempatnya sudah fixed, nggak boleh dipindah-pindah teman-teman, harus di setelah predikat yang butuh objek dan aktif. Sedangkan keterangan itu boleh dipindah ke depan. Nah, itu yang membedakan objek dengan keterangan. Jadi, when you called last night itu kalau teman-teman pindah ke depan nggak apa-apa. Jadinya, when you called last night, I was driving, titik. Nanti kalau diartikan sama. Ketika kamu nelpon tadi malam, saya lagi nyetir. Seperti itu. Kemudian contoh terakhir teman-teman. The man that you called last night works as a lawyer. Pria yang kamu telepon tadi malam itu bekerja sebagai seorang pengacara. Nah, di sini ada susunan CSP juga yaitu that you called last night. Nah, that you called last night di sini artinya kan tadi yang kamu telepon tadi malam. Yang mana fungsinya di kalimat ini dia sebagai penjelas kata benda, yaitu man. Man itu kan kata benda ya, teman-teman. Seperti itu. Nah, inilah contoh-contoh anak kalimat di dalam kalimat utuh. Ya, jadi saya ulangi lagi, anak kalimat itu pengertiannya adalah susunan conjunction subjek predikat di mana conjunctionnya itu selain van voice. Ya, dan itu nanti akan menempati satu posisi di dalam kalimat. Nah, dependent clause sendiri itu dibagi menjadi tiga jenis berdasarkan fungsinya di dalam kalimat tadi, teman-teman, atau penempatannya di dalam kalimat. Ya, yang pertama ada namanya noun clause, yaitu dependent clause yang fungsinya sebagai noun. Jadi CSP menempati tempatnya noun, teman-teman. Nah, noun ini kita bahas di hari pertama dan hari ketiga ya. Di hari pertama kita belajar kalau noun itu fungsinya sebagai subjek. Di hari ketiga kita belajar kalau noun ternyata juga bisa jadi objek. Nah, jadi noun clause itu nanti susunan CSP yang tempatnya entah di subjek entah di objek. Nah, contohnya tadi adalah yang I like the way you think. Saya suka cara kamu berpikir atau bagaimana kamu berpikir. Nah, di situ the way you think itu adalah noun clause, teman-teman. Tempatnya sebagai objek dari predikat like. Seperti itu.
Sir, apakah itu bisa dijadikan subjek? Jawabannya sangat bisa, teman-teman ya. Jadi the way you think ditaruh di depan, jadikan subjek, setelahnya langsung diikuti predikat. Jadi nanti the way you think, misalnya ya, cara kamu berpikir sangat membuatku terkesan atau membuatku terkesan. Nah, itu kalau di bahasa Inggris kan, the way you think impresses me. Jadi subjeknya the way you think, predikatnya adalah impresses, kemudian objeknya adalah me. Seperti itu, teman-teman. Gitu ya. Jadi noun clause juga bisa jadi subjek, juga bisa jadi objek. Kemudian berikutnya CSP atau anak kalimat itu juga bisa berfungsi sebagai keterangan atau adverb. Ya, nah yang contohnya tadi adalah yang I was driving when you called last night. Nah, when you called last night di situ itu artinya ketika kamu menelpon tadi malam. Ada kata ketikanya. Menunjukkan bahwa itu adalah keterangan waktu. Gitu ya, teman-teman. Kemudian selain itu, anak kalimat atau CSP yang mana C-nya itu selain fanboys atau conjunction-nya itu selain fanboys, itu juga bisa jadi adjektif atau kata sifat. Nah, ini kita bahas dari keenam ya, teman-teman. Adjektif atau kata sifat, fungsinya di dalam kalimat cuman ada satu, yaitu mensifati benda atau menjelaskan atau menerangkan kata benda. Jadi adjective clause itu nggak bisa berdiri sendiri di dalam kalimat itu nggak bisa, teman-teman. Dia hanya bisa menjelaskan bendanya. Jadi sebelumnya adjective clause itu wajib ada benda, alias adjective clause itu nggak mungkin diletakkan di awal kalimat. Gitu ya, karena sebelumnya harus ada benda yang dijelaskan, teman-teman. Nah, contohnya tadi adalah yang the man that you called last night works as a lawyer. Di situ ada kata benda the man sebagai subjek kalimat utuh ya. Nah, the man di situ atau kata benda di subjeknya di situ dijelaskan oleh yang kamu telepon tadi malam. Nah, ada yang-yangnya itu adalah penanda kata sifat. Contohnya, kucing yang lucu. Yang lucu atau cute itu adalah menjelaskan kata benda cat, kucing. Rumah yang besar. Big atau adjektif ya, kata sifat itu menjelaskan kata benda house, rumah. Contoh lagi, pria yang bijaksana, wise man, gitu ya. Nah, jadi wise itu kata sifat menjelaskan kata benda man. Jadi ada yang-yangnya itu adalah kata sifat, teman-teman. Seperti itu. Nah, kata sifat di sini berbentuk CSP, berbentuk klausa, makanya disebutnya adjective clause atau anak kalimat yang berfungsi sebagai kata sifat dan selalu ada benda sebelumnya yang dijelaskan, yaitu menandakan kata sifat, teman-teman. Nah, kemudian itu adalah penamaan atau jenis-jenis anak kalimat berdasarkan penempatannya di dalam kalimat ya. Jadi supaya mudah kita namai noun clause, adverb clause sama adjective clause. Seperti itu. Nah, di soal structure TOEFL nanti biasanya itu soalnya apa namanya ya, untuk mengetahui kita butuhnya conjunction yang mana, teman-teman harus tahu posisi di kalimat yang hilang apa. Misalnya kalau yang hilang itu objek, titik-titiknya itu di objek, kemudian di pilihan A, B, C, D itu adalah conjunction subjek predikat. Semuanya ya, misalnya contoh teman-teman. Nah, otomatis cari yang noun clause karena tempatnya sebagai objek. Nggak bisa diisi adverb clause ataupun adjective clause. Begitupun misalnya kalimatnya sudah lengkap. Ada subjek, predikat, objek. Nah, berarti yang bisa diisi satu-satunya di situ adalah keterangan. Seperti itu. Atau kalau ada kata benda dijelaskan adjective clause nggak apa-apa ya. Karena adjective clause hanya menambahkan arti ke kata bendanya saja. Seperti itu. Syaratnya titik-titik terletak di setelah kata benda. Nah, seperti itu teman-teman. Gitu ya. Dan ada juga jenis soal structure TOEFL itu untuk bab ini ya teman-teman. Yang hanya menanyakan conjunction-nya saja. Jadi kalau teman-teman menemukan ada dua SP di dalam soal, berarti kan kita butuh satu conjunction ya, teman-teman. Nah, nanti untuk mengetahui conjunction apa yang dipakai, maka teman-teman harus cek CSP-nya itu tempatnya nanti sebagai apa. Apakah subjek, apakah objek, apakah kata sifat atau kata keterangan. Supaya tahu conjunction apa yang digunakan. Nah, setiap anak kalimat itu memiliki conjunction-nya masing-masing, teman-teman. Ya, jadi kita bahas dulu conjunction setiap anak kalimat. Yang pertama conjunctionnya noun clause. Oke, yang jadi subjek atau objek tadi. Nah, conjunction yang dipakai noun clause itu ada tiga kategori ya. Yang pertama adalah that, artinya bahwa. Yang kedua ada if,
atau whether artinya apakah atau entah. Nah, hati-hati dengan if-nya ya. If di sini bukan yang artinya jika atau bukan yang artinya seandainya juga, teman-teman ya. If di sini artinya apakah. Karena kalau if yang Karena kalau if yang artinya seandainya atau jika itu adalah miliknya adverb clause, teman-teman. Jadi sama-sama conjunction tapi itu miliknya adverb clause gitu ya. Nah, if di sini yang artinya apakah atau entah. Dan yang terakhir conjunction miliknya noun clause adalah 5W1H. Semua kata tanya itu bisa jadi conjunctionnya noun clause. Seperti itu. Kemudian berikutnya ada adverb clause, teman-teman. Nah, adverb clause ini banyak sekali ya jenisnya conjunctionnya. Maka teman-teman harus tahu arti dari conjunctionnya supaya teman-teman nanti tahu bahwa itu adalah miliknya adverb clause. Gitu ya, tidak menunjukkan noun clause ataupun adjective clause. Dan teman-teman juga harus berhati-hati juga, conjunctionnya adverb clause ini kadang memiliki lebih dari satu kelas kata. Contoh nih teman-teman, conjunction after yang artinya setelah, itu dia memiliki dua kelas kata lain. Jadi selain conjunction, dia juga bisa preposition, juga bisa jadi keterangan itu sendiri. Seperti itu. Ya, jadi kalau yang after itu setelahnya pasti harus ada subjek predikatnya yang dihubungkan nanti dengan subjek predikat induk kalimatnya. Seperti itu, teman-teman. Kemudian kalau although itu juga conjunction artinya meskipun, as artinya ketika, as if artinya seolah-olah, as long as artinya selama, before artinya sebelum. Nah, sama kayak after ya, teman-teman harus berhati-hati. Before ini memiliki dua kelas kata lain, yaitu preposisi sama keterangan. Nah, di sini yang conjunction yang kita bahas ini, teman-teman. Jadi setelahnya harus ada SP1 lagi, selain yang di induknya yang nggak pakai conjunction. Seperti itu. Kemudian ada because artinya karena, even though itu sinonimnya although teman-teman. Ataupun though yang berdiri sendiri ya, nggak pakai even, nggak pakai all itu sama. Itu conjunction artinya adalah meskipun. Kemudian ada if, jika atau seandainya, in case, ada biasanya ada that-nya ya teman-teman. Artinya andaikan nanti, in order that, supaya, provided that. Nah biasanya that-nya juga dihapus ya, provided aja. Jadi provided itu juga bisa jadi conjunction teman-teman. Artinya adalah asalkan. Kemudian ada since bisa berarti karena, dia juga bisa berarti sejak ya. Kemudian ada so that artinya sehingga, unless kecuali jika, until sampai, when ketika, whenever kapanpun sama kayak every time ya yang pakai spasi teman-teman. Jadi every spasi time itu juga bisa jadi conjunction ya. Artinya kapanpun. Kemudian where di mana, kalau wherever berarti dimanapun gitu ya. Whereas, namun, while, sedangkan atau di tengah-tengah juga bisa, dan masih banyak lagi. Banyak sekali conjunction miliknya adverbial clause ini teman-teman. Karena memang jenis keterangan itu banyak sekali. Ya, ada causality atau sebab akibat itu milik, contohnya because itu teman-teman. Ada juga kontras, misalnya even though, although, while, dan lain sebagainya. Keterangan waktu, keterangan cara, keterangan tempat, dan lain-lain. Itu ya, karena banyaknya jenisnya adverb ini, conjunction-nya juga banyak sekali. Oke. Kemudian yang terakhir ada miliknya adjective clause. Nah, adjective clause ini sebenarnya tidak banyak ya conjunction-nya, teman-teman. Tapi ini paling ribet dan paling sering keluar di soal structure TOEFL. Nah, tapi di sini saya jelaskan, jadi tenang saja teman-teman ya. Yang pertama miliknya adjective clause itu yang artinya yang, teman-teman. Nah, tapi untuk bilang yang itu ada 4 cara. Yang pertama bisa pakai that, bisa pakai which, bisa pakai who, ataupun whom. Walaupun keempatnya itu artinya sama-sama yang, cuman penggunaannya ini beda. Nah, perbedaannya di mana? Perbedaannya adalah pada benda yang dijelaskan. Jadi that itu benda sebelumnya yang dijelaskan itu wajib, maksud saya bebas ya. Boleh benda selain manusia ataupun manusia. Jadi boleh manusia, boleh juga yang selain manusia. Nah, yang tidak boleh di that ini adalah sebelumnya tidak boleh ada satu koma, teman-teman. Jadi sebelumnya that itu tidak boleh ada satu koma. Sebelumnya pas gitu ya. Kalau misalnya which itu sebelumnya boleh pakai koma, boleh tidak. Ya, teman-teman. Nah, nanti yang dijelaskan itu nggak boleh benda manusia, teman-teman. Hanya benda selain manusia saja. Oke, misalnya meja, misalnya rumah,
Misalnya mobil itu pakainya which. Oke. Nah, kemudian kalau who itu kebalikannya. Benda yang dijelaskan wajib benda manusia, teman-teman. Dia nggak boleh benda selain manusia. Ya, misalnya guru itu pakainya who. Dosen itu pakainya who. Eh, apa misalnya pekerja konstruksi itu pakainya who, teman-teman, dan lain sebagainya. Dan who ini boleh pakai koma, boleh tidak, mirip kayak which tadi, gitu ya. Dan yang terakhir adalah whom. Nah, kalau whom ini mirip kayak who, teman-teman ya. Benda yang dijelaskan wajib benda manusia. Oke? Nggak boleh benda selain manusia, teman-teman. Nah, kalau pakai koma boleh, tidak juga nggak apa-apa untuk whom ini, tapi umumnya pakai koma ya, teman-teman. Nah, terus apa bedanya dengan who? Bedanya dengan who adalah that which sama who ini salah satu setelahnya wajib teman-teman hapus. Entah itu subjeknya atau objeknya. Ya, jadi salah satu ini nggak boleh lengkap teman-teman. Ya, that which who ini setelahnya subjek atau objek salah satu wajib dihilangkan. Nah, berarti nggak ada subjeknya, Sir. Bisa dong. Bisa, teman-teman ya. Ada conjunction-conjunction ini kadang langsung diikuti predikat. Nanti saya jelaskan setelah ini. Sedangkan untuk whom itu wajib ada subjeknya. Yang harus teman-teman hilangkan adalah objeknya. Gitu ya. Dan conjunction whom ini jarang sekali dipakai di soal structure TOEFL. Ya, teman-teman. Tapi walaupun itu saya sampaikan, siapa tahu nanti ketika teman-teman tes keluar ini. Gitu ya. Yang sering ditanyakan itu penggunaan that, which sama who aja, teman-teman. Gitu ya. Kemudian berikutnya ada whose yang diikuti kata benda. Ini satu paket ya, teman-teman. Whose noun. Nah, whose noun itu artinya kalau di adjective clause adalah yang bendanya. Contoh ya, misalnya kita bilang whose friends, yang teman-temannya, whose parents, yang kedua orang tuanya, whose cat, yang kucingnya, whose house, yang rumahnya, dan seterusnya. Gitu ya, teman-teman. Kemudian ada where. Nah, where itu juga bisa dipakai di adjective clause menjelaskan kata benda tempat ya. When juga bisa punyanya adjective clause, artinya ketika menjelaskan kata benda waktu. Misalnya tahun, misalnya peristiwa sejarah, nah itu pakainya when bisa. Seperti itu. Nah, ini adalah conjunction yang dipakai di setiap anak kalimat. Dengan mengetahui conjunction ini, teman-teman nanti ketika sudah tahu titik-titik itu tempatnya apakah kata benda, apakah kata keterangan, ataukah kata sifat, itu nanti tinggal menentukan conjunction yang mana yang dipakai. Seperti itu. Gitu ya. Dan karena ini vocab, sekali lagi mohon jangan hafalan ya. Cara belajar vocab itu yang paling efektif teman-teman tulis, kemudian dipakai. Entah itu dalam latihan atau dalam penggunaan sehari-hari. Itu ya teman-teman. Nah, kemudian tadi kan saya menyampaikan ada beberapa conjunction yang setelahnya itu harus hilang, ya kan teman-teman? Entah itu subjeknya atau objeknya. Yaitu that, which, who, teman-teman ya. Nah, sebenarnya bukan itu saja. Ada beberapa conjunction yang penggunaannya memang seperti itu ya. Jadi salah satu setelahnya wajib hilang. Entah itu subjeknya atau objeknya. Nah, berikut conjunction yang subjek atau objek setelahnya tidak boleh lengkap alias harus hilang salah satu, teman-teman. Gitu ya. Nah, yang pertama ada which, who, that yang artinya yang. Nah, nanti kalau misalnya predikatnya itu butuh objek dan ada objeknya, maka yang harus hilang subjeknya. Nah, tapi kalau predikat itu butuh objek, setelahnya tidak ada objeknya dan dia aktif, maka yang harus ada subjeknya karena objeknya sudah hilang, teman-teman. Gitu ya. Intinya nggak boleh lengkap. Terus bagaimana kalau predikatnya tidak butuh objek, Sir? Misalnya to be, berdiri sendiri, itu kan tidak butuh objek ya. Atau misalnya kata kerja yang sudah dipasifkan, itu kan nggak boleh punya objek. Nah, kalau memang kata kerjanya tidak membutuhkan objek, maka yang harus teman-teman hilangkan adalah subjeknya. Makanya kalau kita kan sering mendengar jaksel ya, itu which is itu sebenarnya benar, teman-teman. Which is itu adalah susunan yang sangat benar. Justru kalau ada subjeknya malah salah. Which it is itu malah salah. Seperti itu karena is yang berdiri sendiri tidak membutuhkan objek. Makanya kalau pakai conjunctionnya adjective clause yang pakai which misalnya, maka subjeknya lah yang harus teman-teman hilangkan. Sebenarnya itu bukan hilang ya teman-teman. Sebenarnya itu lebur jadi satu sama conjunctionnya. Jadi conjunction ini bisa merangkap posisi selain conjunction. Jadi dia bisa jadi subjek, bisa jadi objek seperti itu.
Gitu ya. Nah, selain which who that yang artinya yang, kita juga punya whose yang diikuti kata benda. Ya, kalau di adjective clause artinya yang bendanya, kalau di noun clause artinya bendanya siapa. Seperti itu. Kemudian ada what yang artinya apa yang dan who artinya siapa yang itu miliknya noun clause, teman-teman ya. Whatever dan whoever apapun yang dan siapapun yang sama itu miliknya noun clause. Jadi conjunction yang boleh hilang itu hanya miliknya noun clause sama adjective clause. Adverb clause nggak ada conjunction yang dihilangkan. Jadi kalau teman-teman menemukan ada when langsung diikuti predikat, fix itu salah susunannya. Ya, teman-teman harus ada subjeknya kalau kita pakai when. Seperti itu. Gitu ya. Nah, sekali lagi ini juga karena vocab mohon jangan dihafal ya. Nanti teman-teman catat di buku catatan teman-teman nanti sambil latihan sambil melihat saya jamin pasti teman-teman hafal dengan sendirinya. Seperti itu. Nah, sebelum kita ke contoh soal, ada satu materi lagi, teman-teman, di dalam anak kalimat ini, yaitu pemendekan anak kalimat. Nah, beberapa buku nyebutnya reduction, beberapa buku yang lain menyebutnya abridgment. Istilah nggak penting, yang penting teman-teman tahu maksudnya adalah conjunction subjek predikat itu bisa kita pendekkan tanpa merubah maknanya, teman-teman. Jadi artinya sama dengan ketika dia lengkap, ya, conjunction subjek predikat dengan yang sudah dipendekkan. Seperti itu. Gitu ya. Dan cara memendekkan anak kalimat itu masing-masing beda-beda caranya. Nah, kita bahas dulu cara memendekkan noun clause. Noun clause itu kalau kita mau pendekkan, misalnya ada conjunction subjek predikat, conjunctionnya ini nanti nggak boleh hilang, teman-teman. Jadi tetap harus ada conjunctionnya walaupun subjek predikat setelahnya dihapus. Ya, nah nanti yang hilang subjeknya, predikatnya itu karena nggak punya subjek, otomatis kita rubah yang tidak bisa jadi predikat karena nggak ada subjeknya, ya kan? Nah, yaitu to verb satu, teman-teman. Seperti itu. Nah, contoh ya. Maaf teman-teman, kepencet. Contohnya adalah I don't know what I should do. Saya tidak tahu apa yang saya harus perbuat. Nah, ini yang hilang objeknya ya, teman-teman, karena do itu melakukan. Melakukan apa? Dia butuh objek. Nah, karena pakai conjunction word, salah satu harus hilang, entah subjek, entah objeknya. Nah, karena ada subjeknya yang hilang, maka objeknya. Gitu ya. Nah, kita kembali lagi ke pemendekan. Nah, di situ subjek di anak kalimat CSP-nya ini sama dengan yang sebelumnya, yaitu sama-sama I. Maka anak kalimat boleh kita pendekkan. Induk kalimat nggak boleh dipendekkan ya, teman-teman. Induk kalimat itu harus tetap bentuknya, nggak boleh diapa-apain. Gitu ya, yang boleh kita reduce atau abridge itu adalah anak kalimatnya yang berbentuk CSP, teman-teman. Ya, cara memendekkan conjunction tetap jangan hilang, I-nya teman-teman hapus. Nah, ini kan ada auxiliary verb should do, predikat, teman-teman. Rubah menjadi to verb satu, jadinya tinggal to do nanti. Oke, nah jadi kalau I don't know what I should do nanti jadi I don't know what to do. Saya tidak tahu apa yang harus diperbuat. Artinya sama, teman-teman. Cuman kalau teman-teman perhatikan di sini ada conjunction, tapi kalimat ini cuma punya satu subjek, satu predikat. Jadi jangan kaget kalau teman-teman menemukan ada di dalam kalimat ada conjunctionnya, tapi subjek predikatnya cuma satu. Gitu ya. Nah, apalagi setelah conjunction ada to verb satu menandakan bahwa itu pemendekan noun clause. Ya, noun clause di sini fungsinya sebagai objek dari kata kerja know. Gitu ya, teman-teman. Nah, itu adalah memendekkan noun clause. Dan teman-teman harus ingat, noun clause ini yang bisa dipendekkan hanya ketika subjek di anak kalimat atau di noun clause-nya itu sama atau sudah disebutkan sebelumnya. Nah, karena sama supaya tidak berulang-ulang, tidak diulang-ulang, maka bisa dipendekkan. Nah, tapi kalau misalnya subjek di anak kalimat itu berbeda, teman-teman, maka tidak bisa kita pendekkan. Contohnya adalah I don't know what he should do. Saya tidak tahu apa yang dia harus lakukan atau perbuat. Nah, ini nggak bisa kita pendekkan karena informasinya berbeda. Informasi subjeknya itu berbeda. Ya, nah he di sini kan belum disebutkan sebelumnya. Seperti itu. Jadi ini tidak bisa di-reduce. Oke. Kemudian berikutnya pemendekan adverbial clause atau anak kalimat yang berfungsi sebagai keterangan. Nah, untuk memendekkan adverb clause itu mirip dengan noun clause di mana conjunction tidak boleh teman-teman hilangkan. Jadi harus tetap ada conjunctionnya, teman-teman. Nah, perbedaannya nanti hanya perubahan setelah conjunctionnya. Ya. Nah, jadi kalau misalnya
teman-teman harus lihat predikatnya ya, karena untuk memendekkan adverbial clause ini tergantung predikat di anak kalimatnya. Di CSP, P-nya itu apa? Apakah dia aktif? Nah, karena kalau aktif nanti tinggal conjunction verb ing, teman-teman. Subjek hilang, predikat dijadikan verb ing. Contoh ya, when it unveiled the Model S atau when Tesla unveiled the Model S in 2012, Tesla set a new standard for electric vehicles. Ini kalau diartikan, ketika Tesla mengeluarkan Model S pada tahun 2012, Tesla memulai standar baru untuk kendaraan listrik. Nah, itu kan subjeknya sama-sama Tesla ya, teman-teman. Maka di dalam anak kalimat bisa kita pendekkan. Nah, kita lihat predikatnya. Predikatnya ini verb 2, dia punya objek, teman-teman. Aktif ya. Karena aktif, memendekkannya jadikan verb ing. Dan conjunction nggak boleh hilang, teman-teman. Yang dihilangkan subjeknya, kemudian predikatnya dijadikan verb ing. Nah, jadinya, when unveiling the Model S in 2012, Tesla set a new standard for electric vehicles. Jadi, ketika mengeluarkan Model S pada tahun 2012, Tesla memulai standar baru untuk kendaraan listrik. Seperti itu. Nah, artinya sama. Cuman kalau teman-teman analisa, kalimat ini hanya punya satu subjek, satu predikat. Padahal ada conjunction selain fanboys. Nah, itu sebenarnya dipendekkan, teman-teman. Gitu ya. Walaupun ini jarang di soal structure TOEFL, tapi keluar juga. Ya, jadi bukan jarang-jarang banget kayak misalnya bab kita hari kelima ya, yang baru keluar cuma dua. Ini walaupun jarang, tapi juga bisa dibilang sering keluar juga, teman-teman. Walaupun kadang bukan jadi pertanyaan gitu ya. Tapi kadang itu bisa jadi pengecoh kalau teman-teman tidak tahu informasi ini. Jadi dianggapnya itu ada conjunction harus ada dua SP. Dan teman-teman mencari SP padahal itu pemendekan. Takutnya seperti itu. Nah, itu kalau predikatnya aktif ya, teman-teman. Sekarang bagaimana kalau predikatnya pasif? Nah, gampang saja. Pasif kan rumusnya verb 3, teman-teman. Kalau bukan predikat ya kan. Jadi kalau misalnya predikatnya pasif, kemudian kita mau pendekkan, maka conjunction tetap ada. Kemudian subjek teman-teman hapus. Karena predikatnya pasif, teman-teman rubah ke yang bukan predikat dan pasif, yaitu verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya. Jadi tinggal conjunction sama verb 3. Contoh ya, teman-teman. Nah, contohnya adalah when radium was discovered. Radium became a groundbreaking element in the field of radiotherapy. Jadi kalau diartikan, ketika radium ditemukan, radium menjadi sebuah unsur dobrakan di bidang radioterapi. Nah, itu kan ditemukan, ada to be verb 3, berarti pasif ya. Subjeknya sama-sama radium, teman-teman. Otomatis yang di dalam anak kalimat atau CSP itu boleh kita pendekkan. Nah, karena ini keterangan adverb clause ya, conjunction harus tetap ada, subjek teman-teman hapus. Nah, pasifnya ini, apa namanya, predikat pasifnya ini dijadikan verb 3-nya aja, ambil verb 3-nya aja. Nah, jadinya, when discovered, radium became a groundbreaking element in the field of radiotherapy. Jadi, ketika ditemukan, radium menjadi sebuah unsur dobrakan atau pendobrak gitu ya dalam bidang radioterapi. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalnya predikatnya itu hanya berupa to be? To be kan nggak punya arti, teman-teman. Ya, nggak bisa aktif, nggak bisa pasif karena dia nggak punya arti, teman-teman. Kalau misalnya predikatnya berupa to be saja ya, berdiri sendiri, hapus aja. Jadi tinggalkan conjunction sama informasi setelahnya to be, teman-teman. Contoh ya, when we are in Rome, we should do as the Romans do. Ketika kita berada di Roma, kita sebaiknya bersikap seperti orang Roma bersikap. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat di anak kalimat when we are in Rome itu kan predikatnya cuman are saja, to be saja, teman-teman. Dia nggak punya arti, hanya buat syarat saja ya. Nah, subjeknya juga we sama dengan yang di induk kalimat yang nggak pakai conjunction, teman-teman. Otomatis ini bisa kita pendekkan, caranya subjeknya di anak kalimat dihapus, karena dia predikatnya hanya to be dihapus juga. Jadi tinggal when in Rome. Jadinya, when in Rome, we should do as the Romans do. Artinya sama. Ketika di Roma, kita sebaiknya bersikap seperti orang Roma bersikap. Seperti itu. Nah, ini sebenarnya apa namanya? English proverbs atau peribahasa bahasa Inggris, teman-teman.
Di Indonesia kita mentranslate-nya sebagai di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung kalau saya nggak salah ya. Artinya adalah dimanapun kita berada, kita harus menghormati atau mengikuti aturan di tempat tersebut seperti itu. Nah, kurang lebih itu adalah pemendekan dari adverbial clause. Ya, jadi dilihat dulu predikatnya. Dan yang terakhir kita lanjut ke pemendekan adjective clause. Nah, ini paling sering juga keluar teman-teman. Kalau di bab pemendekan anak kalimat ya walaupun jarang tapi di antara tiga ini yang paling sering keluar adalah adjective clause. Dan ini ada hubungannya dengan materi kita hari ketiga juga tentang penggunaan kata kerja ya. Nah, jadi adjective clause itu lumayan berbeda dengan noun clause dan adverb clause ketika kita pendekkan. Perbedaannya adalah pada ketika dipendekkan conjunctionnya harus kita hapus juga. Jadi nggak boleh ada conjunction kalau dipendekkan teman-teman. Dan yang bisa dipendekkan untuk adjective clause itu hanya ketika conjunction merangkap sekaligus jadi subjek. Artinya dia langsung diikuti predikat. Misalnya teman-teman menemukan ada which takes misalnya. Atau misalnya who visits misalnya. Atau that travels misalnya. Itu ya, ini tuh bisa dipendekkan. Kalau setelahnya ada subjeknya, tidak bisa dipendekkan. Jadi yang bisa dipendekkan ketika conjunction with that itu langsung diikuti predikat alias subjeknya itu jadi satu sama conjunction teman-teman. Gitu ya. Nah, cara memendekkannya pun teman-teman harus perhatikan predikatnya. Apakah aktif, pasif, atau to be. Karena kalau misalnya aktif itu nanti jadi verb ing saja, conjunction hilang ya. Kalau predikatnya pasif nanti jadi verb 3. Kalau misalnya predikatnya hanya berupa to be, maka hilangkan conjunction sama to be-nya. Tinggalkan informasi di setelahnya to be-nya saja dan diapit oleh dua koma. Itu nanti menjadi apositif, teman-teman. Seperti itu. Nah, contoh yang aktif dulu ya. Misal kalimat lengkapnya berbunyi, Tesla, which employs over 70,000 individuals worldwide, is renowned for its innovative electric vehicle technology. Jadi Tesla yang mempekerjakan, kan verb SES ya teman-teman, lebih dari 70.000 orang di seluruh dunia dikenal baik untuk teknologi kendaraan listrik inovatifnya. Nah, fokus ke adjective clause which employs, teman-teman. Yang mempekerjakan, berarti kan aktif ya. Dan setelah which langsung diikuti predikat, ini boleh teman-teman pendekkan. Nah, karena aktif, conjunction hilang, employs-nya jadikan verb ing. Nah, jadinya Tesla, employing over 70,000 individuals worldwide, is renowned for its innovative electric vehicle technology. Artinya sama, teman-teman. Tesla yang mempekerjakan lebih dari 70.000 orang di seluruh dunia dikenal untuk teknologi kendaraan listrik inovatifnya. Seperti itu. Nah, kalau predikatnya pasif, misal ya, teman-teman, Tesla, which was founded in 2003, revolutionized the automotive industry with its pioneering electric vehicles. Tesla yang dimulai atau dirintis pada tahun 2003 merevolusioner atau merubah industri otomotif dengan kendaraan listrik pertamanya. Ya, nah di situ kan ada be verb 3 dia pasif ya, teman-teman. Nah, karena conjunction merangkap sekaligus dengan subjeknya alias setelahnya langsung diikuti predikat, ini bisa kita pendekkan. Cara memendekkannya, conjunction teman-teman hapus dan juga predikatnya dirubah jadi verb 3 karena dia pasif, teman-teman. Nah, jadinya Tesla founded in 2003 revolutionized the automotive industry with its pioneering electric vehicles. Kalau diartikan sama, Tesla yang dirintis pada tahun 2003 merevolusioner industri otomotif dengan kendaraan listrik pertamanya. Seperti itu. Nah, kalau misalnya predikat di dalam anak kalimat itu hanya berupa to be saja ya. Contohnya adalah Tesla, which is a pioneer in electric vehicles, leads in sustainable transportation. Nah, itu kan hanya berupa to be ya, teman-teman. Ini boleh teman-teman hapus keduanya, conjunction sama to be-nya. Tinggalkan informasi di setelahnya to be itu diapit 2 koma. Nanti jadi apositif, teman-teman. Ya, jadinya Tesla, a pioneer in electric vehicles, leads in sustainable transportation. Artinya sama. Tesla yang merupakan sebuah pioner atau pencetus atau perintis gitu ya atau dalam kendaraan listrik
memimpin dalam transportasi berkelanjutan. Oke, nah itu adalah pemendekan dari adjective clause. Dan kalau adjective clause itu dipendekkan seperti ini ya, teman-teman. Kemudian yang dijelaskan kata bendanya itu berada di subjek seperti ini. Ini kan tempatnya sebagai subjek semua ya. Nah, yang sudah dipendekkan ini atau reduction ini boleh teman-teman pindah di sebelumnya subjek. Syaratnya dikasih satu koma setelahnya ya. Supaya tidak jadi penanda inversi teman-teman. Karena kalau nggak ada komanya nanti jadi penanda inversi nomor 5. Jadi kita juga bisa misalnya eh, yang ini ya, ini bisa founded in 2003, Tesla revolutionized the automotive industry with its pioneering electric vehicles. Seperti itu. Itu kalau yang dijelaskan tempatnya di subjek kata bendanya. Ya, kan kata sifat itu kan fungsinya menjelaskan kata benda, teman-teman. Dan kata benda itu tempatnya ada dua ya. Kalau nggak subjek ya objek. Seperti itu. Nah, kalau yang dijelaskan itu di subjek seperti ini dan sudah dipendekkan, boleh teman-teman pindah di sebelumnya subjek. Syaratnya dikasih koma seperti itu. Nah, kemudian untuk contoh penggunaan materi kita hari ini ke contoh soalnya, kurang lebih seperti ini ya. Caranya sama, teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada flows, artinya mengalir. Subjeknya adalah the Nile River. Kemudian ada predikat lagi flow, subjeknya adalah most major rivers. Otomatis karena ada dua SP, kita membutuhkan satu conjunction. Nah, di pilihan A, B, C, D, conjunction ada dua teman-teman, antara Charlie atau Delta. Kalau yang alpha even saja ya, itu adalah kata keterangan teman-teman. Nggak bisa menghubungkan dua SP. Kalau yang Bravo, because of, ada of-nya, itu preposisi. Kalau yang nggak ada of-nya baru conjunction. Ya, ini preposisi. Preposisi itu nggak bisa jadi konektor, nggak bisa jadi penghubung dua SP ya. Apalagi nanti kalau kita masukkan preposisi, subjeknya ini hilang jadi keterangan, teman-teman. Sedangkan predikat yang di depan ini, subjeknya mana? Kita kehilangan subjek nanti, punyanya flows ini. Ya, jadi yang Bravo tidak bisa. Nah, jadi pilihannya antara Charlie atau Delta. Ya kan? Nah, bedanya adalah yang Charlie ini merupakan conjunction miliknya adverbial clause. Ya, namanya adverb of contrast, teman-teman. Sedangkan that itu punya dua arti. Dia bisa artinya bahwa itu miliknya noun clause atau yang itu miliknya adjective clause. Nah, karena titik-titik di paling depan tidak mungkin itu adjective clause ya, karena adjective clause itu sebelumnya wajib ada benda yang dijelaskan, teman-teman. Gitu ya. Nah, otomatis titik-titik di sini kita cek CSP-nya nanti berfungsi sebagai noun, sebagai subjek ataukah sebagai keterangan. Cara ngeceknya bagaimana? Kita lihat subjek predikat yang tidak pakai conjunction, yaitu yang di setelah koma, teman-teman. Itu namanya induk kalimat. Nah, induk kalimatnya ada yang hilang tidak? Kalau tidak ada yang hilang berarti kita hanya membutuhkan keterangan. Jadi kalimat itu yang paling tidak dibutuhkan itu adalah keterangan. Ya, jadi ada tidak apa-apa, tidak apa-apa. Jadi kalau misal kalimat sudah lengkap, mau kita masukkan sesuatu lagi yang bisa dimasukkan adalah keterangan. Ya. Tapi kalau ada yang hilang, maka yang harus dicarikan yang hilang itu entah subjek, predikat atau objek seperti itu. Nah, kalau kita lihat di situ subjeknya sudah ada, predikatnya juga sudah ada dan predikatnya ini tidak butuh objek, teman-teman. Mengalir itu tidak butuh objek ya. Makanya setelahnya itu langsung diikuti keterangan. Nah, berarti CSP-nya ini nanti itu hanyalah sebagai keterangan saja atau adverb ya. Maka jawabannya adalah yang Charlie. Seperti itu. Karena kalau kita pilih yang delta nanti jadi noun clause. Fungsinya nanti jadi subjek. Subjeknya nanti double teman-teman. Seperti itu. Jadi nggak bisa yang delta. Nanti kalau dibaca, although the Nile River flows north, most major rivers flow south. Jadi kalau diartikan, meskipun sungai Nil itu mengalir ke utara, hampir semua sungai-sungai besar di sana itu mengalir ke selatan. Jadi kayak beda aliran gitu ya, teman-teman. Seperti itu. Kemudian contoh kedua, caranya sama. Teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat di soal. Di situ ada is ya, teman-teman. Nah, subjek predikat nggak boleh dipisah satu koma. Ya, di situ musik tidak mungkin ini subjeknya karena satu koma. Nah, ternyata ada fanboys, teman-teman ya. Fanboys di sini menghubungkan music, literature, journalism yang mana itu objek dari preposisi in.
Jadi cari lagi ini keterangan juga. Nah, subjeknya ternyata di depan sendiri itu ya, the Pulitzer Prize. Otomatis kalimat ini sudah lengkap, di soal tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Berarti kalimat ini sudah lengkap, teman-teman. Nah, kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D itu ada predikatnya atau conjunction. Jadi kalau di sini kita mau masukkan conjunction ya lengkap ya. Conjunction, subjek, predikat. Kecuali kalau nanti dipendekkan. Kita cek aja satu-satu teman-teman. Yang alpha di situ ada subjek lagi, a distinction, ada predikat lagi, tapi tidak ada conjunction, tidak bisa teman-teman. Kalau yang bravo ada conjunction. Nah, conjunction yang dipakai di sini adalah conjunction which miliknya adjective clause ya. Yang mana sebelum yang dijelaskan adalah kata benda sebelumnya the Pulitzer Prize, teman-teman. Cuman conjunction which ini tidak boleh lengkap. Salah satu setelahnya harus dihilangkan. Sedangkan predikat yang dipakai adalah is ya, tidak butuh objek, otomatis it-nya itu tidak boleh ada alias penambahan yang tidak perlu, pemborosan, teman-teman. Gitu ya. Nah, jawabannya kemungkinan adalah yang Charlie ya, itu which is. Yang mana which-nya itu sebagai conjunction sekaligus menjadi subjek, teman-teman. Kemudian kalau yang delta, di situ ada conjunction tapi setelahnya tidak ada predikat lagi, tidak bisa ya. Kalau ada conjunction di dalam kalimat, maka apalagi conjunctionnya adjective clause. Ya, adjective clause itu kalau ada conjunctionnya, maka harus ada predikatnya. Kalau dipendekkan, conjunctionnya harus hilang. Alias nggak boleh ada conjunctionnya, seperti itu. Nah, jadi jawabannya adalah yang Charlie. Nanti kalau dibaca, the Pulitzer Prize, which is a distinction for achievements in journalism, literature, and music, is prestigious. Jadi kalau diartikan penghargaan Pulitzer atau Pulitzer Prize yang adalah sebuah distinction, ini distinction sebenarnya perbedaan ya teman-teman. Maksudnya perbedaan di sini tuh eh, penganugerahan terhadap sesuatu yang baru gitu ya teman-teman, atau yang apa namanya fenomenal gitu. Jadi menciptakan suatu yang baru seperti itu untuk pencapaian. Jadi penganugerahan untuk pencapaian dalam hal jurnalisme, sastra dan juga musik itu sangat membanggakan seperti itu. Lanjut ke contoh terakhir. Caranya sama, teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat. Di situ ada reveal, artinya menunjukkan. Subjeknya adalah studies. Ada conjunction that di situ ya. Subjeknya adalah a significant portion of courses. Kemudian di situ predikatnya adalah require, teman-teman ya. Nah, berarti kalimat ini sudah lengkap, subjek, predikat, conjunction, subjek, predikat. Nah, kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D itu ada turunan kata kerja include, artinya mencakup, dia butuh objek. Ya, di setelahnya sudah ada objeknya, teman-teman. Higher education. Nah, otomatis di sini kalau teman-teman mau masukkan include yang predikat harus ada subjek sebelumnya dan juga conjunction. Oke? Atau kalau misalkan dipendekkan, ya nanti tergantung ini tempatnya adjective clause atau adverb clause. Kalau noun clause di sini nggak mungkin ya, teman-teman. Kita cek aja A, B, C, D. Yang alpha are included itu adalah predikat auxiliary verb. Nggak bisa kita masukkan predikat lagi karena predikatnya nanti ada tiga, sedangkan conjunction cuma satu di kalimat. Jadi pemborosan predikat nanti teman-teman. Ya, jadi kalau mau dimasukkan predikat lagi ya harus ada conjunction sama subjeknya. Kalau yang Bravo sama itu juga predikat lagi ya. Kalau yang Charlie, nah kemungkinan jawabannya adalah yang Charlie. Including itu adalah pemendekan dari adjective clause yang mana predikatnya aktif ya. Jadi kalau kita panjangkan itu nanti jadinya boleh pakai that, boleh pakai which teman-teman. That atau which menjelaskan kata benda courses itu ya. Berarti pakai verb satu karena benda yang dijelaskan jamak teman-teman. Which include. Seperti itu. Nah, kalau dipendekkan jadinya including. Artinya sama yang mencakup seperti itu. Jadi kita tahan dulu ya. Kalau yang delta di situ ada conjunction which itu miliknya adjective clause. Predikatnya include setelahnya sudah ada objeknya. Padahal conjunction which yang berdiri sendiri seperti ini ya teman-teman. Setelahnya tidak boleh lengkap. Entah subjek, entah objek harus dihilangkan. Kalau kita masukkan yang delta, subjek objeknya nanti lengkap. Nggak bisa pakai conjunction which ya teman-teman. Jadi jawaban yang tepat adalah yang Charlie.
Seperti itu. Nah, nanti kalau dibaca, studies reveal that a significant portion of courses, including higher education, require revision. Jadi kalau diartikan, penelitian-penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar courses di sini artinya adalah mata kuliah gitu ya, teman-teman. Sebagian besar mata kuliah yang mencakup atau yang apa ya, yang mencakup pendidikan yang lebih lebih jenjang lebih tinggi itu memerlukan revisi atau apa namanya, pengawasan ulang atau apa, peninjauan ulang seperti itu. Gitu ya. Nah, itu tadi adalah penjelasan singkat mengenai anak kalimat atau dependent clause dan juga contohnya di dalam soal. Mungkin ada yang pengen teman-teman tanyakan dulu sebelum kita praktek ke latihan soalnya. Silahkan teman-teman. Sepertinya tidak ada ya. Oke deh, kalau gitu kita mari coba dulu ke latihan soal. Seperti biasa, jangan takut salah, teman-teman coba dulu. Untuk mic-nya mohon izin saya mute dulu supaya tidak ada suara bocor dan teman-teman bisa lebih fokus mengerjakan latihannya. Di sini ada satu soal, silahkan dicoba dulu waktunya 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis ya. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat sedapatnya. Nanti kita bahas bareng. Dan saya lihat teman-teman menjawab delta dan juga alpha. Mari kita cek bersama ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat is, subjeknya adalah anthropology. Kemudian ada conjunction that, dia sekaligus menjadi subjek ya teman-teman. Karena setelahnya langsung diikuti examines. Nah itu menjelaskan kata benda a field of study itu ya. Adjective clause ini teman-teman. Jadi kalau pakai that ini artinya yang tidak boleh lengkap. Salah satu setelahnya harus hilang. Sebenarnya bukan hilang ya, tapi jadi satu sama si conjunction ini. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Kalimat sudah lengkap. Mari kita cek A, B, C, D. Yang alpha ada subjek predikat lagi, tidak ada conjunction, tidak bisa ya. Maksud saya tidak ada conjunction lagi. Kalau ada 3 SP harus ada dua conjunction, teman-teman. Kalau yang Bravo ada predikat di situ form ya, tapi tidak ada subjek dan juga conjunction, nggak bisa itu penambahan predikat, teman-teman. Kalau yang Charlie ada subjek predikat lagi, nggak ada conjunction, nggak bisa. Nah ini bisa kita jawab dengan materi hari ketiga ya, teman-teman. Nah, jawabannya adalah yang delta, forming societies. Itu kalau kita panjangkan, that form, sorry, yang dijelaskan adalah cultural and social development. Kata bendanya tidak bisa dihitung ya, teman-teman. Eh, berarti kalau kita panjangkan, kita panjangkan ya, nanti jadinya that forms societies, yang membentuk masyarakat-masyarakat seperti itu. Gitu ya. Nah, jawabannya adalah yang delta, teman-teman. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu 30 detik. Dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, waktunya habis, teman-teman. Dan saya lihat teman-teman menjawab delta, delta, ada juga alpha, ada juga Charlie ya. Mari kita cek bareng. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat set. Subjeknya adalah George Washington. Kemudian ada conjunction that. Subjek he, predikatnya was embarked. Nah, tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction lagi. Berarti kalimat sudah lengkap ya. Subjek, predikat, conjunction, subjek, predikat. Nah, titik-titik terletak di setelah subjek. Bisa saja itu adjective clause atau adverb clause. Yang nggak bisa di sini hanyalah noun clause, teman-teman.
Nah, memang itu conjunctionnya adverbial clause ya semuanya. Dan adverbial clause itu bisa dipendekkan harus ada conjunction atau dipanjangkan subjek predikat ya. Kita cek aja. Yang alpha di situ ada when diikuti verb ing. Nah, berarti ini pemendekan ketika predikatnya aktif. Jadi kalau kita panjangkan nanti when he, kan ngomongin George Washington ya, teman-teman. When he served pakai verb 2 karena lampau ya. Di sini serve-nya artinya menjabat, teman-teman. Nah, jadi kalau dipanjangkan nanti when he served, ya. Kalau dipendekkan jadi when serving. Adverbial clause kalau dipendekkan conjunction harus tetap ada ya. Kemudian kalau yang Bravo ada conjunction subjek tapi tidak ada predikat tidak bisa. Kalau yang Charlie ada nah ini miliknya noun clause teman-teman ya. 5W1H diikuti to verb 1 miliknya noun clause. Nah, noun clause dimasukkan di sini fungsinya sebagai apa? Tidak jelas. Karena fungsinya noun itu kalau nggak subjek ya objek. Kalau dia dibilang subjek CSP nanti, masa ada satu koma setelahnya sebelum predikat kan nggak bisa ya? Ataupun nanti subjeknya pun jadi tiga nanti, pemborosan subjek teman-teman. Kalau dia dibilang objek, objeknya apa? Sebelumnya kan nggak ada preposisi, tidak ada predikat yang butuh objek, tiba-tiba ada objek kan nggak mungkin. Jadi yang Charlie tidak bisa teman-teman. Bukan tempatnya noun clause di situ ya. Kalau yang delta, nah yang saya sampaikan tadi, when itu tidak masuk ke dalam conjunction yang bisa langsung diikuti predikat, teman-teman. Alias setelahnya harus ada subjek kalau ada predikat. Atau kebalikannya, ada conjunction subjek baru predikat. Nggak boleh when diikuti langsung predikat, tidak bisa. Ya, jadi jawabannya adalah yang alpha. Nanti kalau dibaca, George Washington when serving as the first president, said that he was now embarked on a tempestuous ocean. Jadi kalau diartikan, George Washington ketika menjabat sebagai presiden pertama berkata bahwa beliau sekarang ini ditugaskan pada sebuah atau di apa ya diberangkatkan pada sebuah eh, samudra yang tempestuous itu yang apa teman-teman yang penuh godaan seperti itu. Gitu ya. Saya hapus dulu untuk cara-cara tanya. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan jangan. Nah, sekarang di error analysis ya, teman-teman, tapi bab dependent clause. Coba dikerjakan dulu, jangan takut salah. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya habis ya. Nah, silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat dan saya lihat ada jawaban Bravo, ada juga Delta. Mari kita cek bersama. Kalau ditarik dari depan ke belakang, the Earth's crust itu subjeknya pakai is, nggak ada masalah crust ya. A solid layer, layer itu sudah benar teman-teman ya, karena ada dia tunggal. Composed of, nah dia verb 3 di sini ya teman-teman. Em, yang terdiri dari artinya seperti itu. Various rocks, rocks juga nggak ada masalah karena various itu artinya bermacam-macam. Apalagi sebelumnya kan nggak ada determiner penanda tunggal ya, otomatis kata benda yang bisa dihitung harus dijamakkan. Ada juga minerals. Nah, yang salah adalah yang delta, teman-teman. Ya, ini adalah penambahan predikat yang tidak perlu. Jadi di soal itu kan sudah ada predikat yaitu is ya. Sedangkan tidak ada conjunction tiba-tiba dimasukkan verb SIS lagi. Ya kan? Nah, jadi yang salah adalah yang delta itu tidak bisa kita jadikan predikat. Nah, tapi kalau teman-teman jadikan pemendekan adjective clause ketika predikatnya aktif, itu bisa, teman-teman. Jadinya influencing, karena ada objeknya kan di situ. Maka cari kata kerja yang tidak bisa jadi predikat dan dia aktif. Entah itu tuh verb 1 atau verb ing. Nah, tapi kalau pemendekan adjective clause di sini, jadinya verb ing. Gitu ya. Nanti kalau dibaca, the Earth's crust is a solid layer composed of various rocks and minerals profoundly influencing geological activity and landforms. Jadi kalau diartikan, kerak bumi merupakan sebuah lapisan padat yang tersusun dari atau terdiri dari berbagai jenis batuan
dan juga jenis-jenis mineral yang sangat mempengaruhi aktivitas geologis dan juga bentuk-bentuk daratan. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya, silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab Charlie. Charlie sepertinya semua menjawab Charlie. Mari kita cek bareng. The thermosphere, nggak ada masalah ya. The di situ menjelaskan kata benda thermosphere, teman-teman. Is the outer atmospheric layer, nggak ada masalah juga. Kata sifat menjelaskan kata benda. Nah, yang salah adalah yang Charlie ya, teman-teman. Where itu tidak bisa langsung diikuti predikat. Nah, ini tempatnya adjective clause. Where itu sebenarnya juga bisa jadi adjective clause, cuman nggak boleh langsung diikuti predikat. Harus ada subjek dan objeknya, harus lengkap setelahnya, teman-teman. Nah, jadi karena setelahnya diikuti predikat, di sini berarti conjunctionnya ini hanya bisa diisi yang bisa langsung diikuti predikat, yaitu conjunction which, teman-teman. Ya, karena yang dijelaskan adalah benda selain manusia dan ada koma sebelumnya itu. Satu ya, jadi otomatis nggak bisa pakai that, bisanya pakai which, seperti itu. Jadi kalimat yang benar, the thermosphere is the outer atmospheric layer which contains and absorbs high energy solar radiation. Jadi termosfer merupakan lapisan atmosfer luar yang mengandung dan menyerap radiasi matahari berenergi tinggi seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya, silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis ya. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat. Dan saya lihat ada jawaban Delta, ada juga Alpha, ada juga Charlie. Mari kita cek bersama teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada because, conjunction punyanya adverbial clause ya. Very versatile, ada predikatnya, berarti nggak ada masalah pakai conjunction di situ teman-teman. Subject predikat could be transported. Ini lampau ya. In the small ships brought the. Nah, ini ada yang aneh teman-teman di sini. Ini kan predikat ya. Jadi kita belum ke delta, tapi di sini ada yang aneh. Yang aneh adalah di sini ada predikat could be transported. Di sini ada verb 2 lagi yaitu brought brought-nya itu ya, verb 2 karena ada objeknya. Itu verb 2, teman-teman. Nah, ini ada yang nggak beres entah yang Bravo, entah yang Charlie. Berarti otomatis delta sudah benar ya, teman-teman. Di situ ada fanboys menghubungkan dua yang sama, adjektif dengan adjektif, kata sifat dengan kata sifat. Jadi delta nggak ada masalah, teman-teman. Ini antara Bravo atau Charlie karena predikatnya double. Kalau yang coba kita cek ya, karena sangat sedikit kain bisa diangkut di kapal-kapal kecil membawa. Oke, yang hilang di sini, teman-teman. Ya, di sini ini harusnya karena ini kan keterangan, kata benda the small ships itu ya, itu mau dijelaskan pakai adjective clause, cuman di sini conjunctionnya dihilangkan. Jadi di sini ada yang hilang yaitu conjunction, teman-teman, miliknya adjective clause. Jadi itu harusnya ada that atau which, ya. Atau kalau dipendekkan, brought-nya itu boleh teman-teman ganti menjadi bringing, tapi tanpa conjunction ya. Kalau sudah teman-teman pendekkan. Jadi ada dua pembenaran, teman-teman bisa bilang because very few textiles could be transported in the small ships which brought, nah atau bringing, tapi nggak pakai which ya, tapi the small ships bringing the first settlers to America, early clothing was simple and homemade. Jadi kalau diartikan
Karena sedikit sekali kain itu bisa diangkut dalam kapal-kapal kecil yang membawa atau mengangkut para pendatang pertama ke Amerika. Pakaian-pakaian pertama kali itu sangat sederhana dan buatan tangan, buatan rumahan. Seperti itu. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis. Oke, saya lihat teman-teman menjawab ada Alpha, ada Bravo, ada Charlie. Ada juga, oh ya, antara Alpha, Bravo, atau Charlie yang pasti tidak ada yang menjawab Delta ya. Nah, berarti untuk preposisi teman-teman masih ingat kalau diikuti kata kerja setelahnya harus diingkan atau harus diikuti kata benda yaitu gerund. Misalnya seperti nah, teman-teman berarti masih ingat ya karena tidak ada yang menjawab Delta. Betul sekali Delta memang sudah benar ya, artinya bukan itu jawabannya, teman-teman. Tarik dari depan ke belakang, clay was a favorite material. Material itu tunggal karena ada e-nya ya. Nggak ada masalah, teman-teman, yang alpha. Of ancient Mesopotamians. Nah, yang salah adalah yang bravo. Mesopotamians ada AN, teman-teman. Itu adalah manusia. Sama kayak kita bilang American, orang-orang Amerika. Indonesians, orang-orang Indonesia. Gitu ya, itu kan manusia, teman-teman. Otomatis nggak boleh pakai which, ya. Harusnya pakainya who. Oke, maaf ini salah penempatan ya. Harusnya bravo, teman-teman. Nah, jadi kalimat yang benar, clay was a favorite material of ancient Mesopotamians who used it to make pottery and tablets for writing. Jadi kalau diartikan, tanah liat merupakan semacam bahan atau sejenis bahan yang disukai atau yang dipilih eh, oleh orang-orang Mesopotamia kuno yang menggunakan tanah liat tersebut untuk menciptakan gerabah dan juga tablet untuk menulis seperti itu. Terakhir nomor 10, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat ya. Dan saya lihat teman-teman menjawab Charlie, Charlie, semuanya menjawab Charlie. Ternyata mari kita cek bersama. Kalau ditarik dari depan ke belakang, located in the deepest, nggak ada masalah yang alpha, teman-teman. Verb 3 diikuti preposisi ya, karena keterangan nggak boleh punya objek, karena predikat nanti jadinya. Jadi verb 2 nanti kalau ada objeknya. Jadi preposisi ini sudah benar, tempatnya di situ, the di situ menjelaskan kata benda parts, nggak ada masalah juga. Of the ocean, the hadal zone is karena subjeknya tunggal, yaitu the hadal zone, teman-teman. An menjelaskan kata benda area ya awalnya a berarti pakainya an nggak ada masalah. Nah yang salah adalah yang Charlie betul sekali teman-teman. What itu adalah conjunctionnya noun clause. Kalau di sini kita masukkan noun clause otomatis tabrakan dengan kata benda an area ini. Kata benda ketemu noun clause tapi ya. Nah fungsinya nanti nggak jelas noun clause ini sebagai apa teman-teman. Ini tempatnya entah itu kata keterangan atau kata sifat ya menjelaskan area ini. Nah, di sini subjek predikatnya oh, ini objeknya hilang, teman-teman. Otomatis di sini tempatnya adjective clause ya. Sorry. Penetrate itu tidak butuh dia bisa butuh objek, bisa tidak, teman-teman. Di sini dia tidak butuh objek ya, teman-teman. Jadi kalimatnya sudah lengkap di anak kalimat. Yang no sunlight can penetrate itu sudah lengkap ya. Ini conjunctionnya pakainya harusnya pakai where. Gitu ya. Jadi kalimat yang benar
Located in the deepest parts of the ocean, the Hadal Zone is an area where no sunlight can penetrate. Jadi kalau diartikan terletak di bagian terdalam dari samudra atau lautan, Hadal Zone atau zona Hadal merupakan sebuah area di mana tidak ada sinar matahari itu bisa menembus, bisa masuk seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi tentang dependent clause ya, teman-teman. Materi terakhir di structure. Berarti next meeting kita akan membahas tentang listening. Nah, nanti mungkin karena saya banyak libur kemarin ya, teman-teman. Jadi kan harusnya teman-teman sudah selesai cepet nih. Nanti coba kita voting di grup. Kira-kira apakah teman-teman Sabtu Minggu bisa kelas nggak? Nanti kalau banyak yang bisa, kita tabrak ya teman-teman Sabtu Minggu. Kebetulan saya nggak ada tes juga nggak ada kelas private hari Sabtu Minggu besok. Nah otomatis bisa kita gunakan untuk mengganti pertemuan-pertemuan yang lalu yang saya absen. Tapi sekali lagi saya akan voting karena saya tidak mau memutuskan sepihak ya. Saya akan mendengarkan suara teman-teman terbanyak. Kalau misalkan teman-teman ingin kelas di Sabtu Minggu, kita gas teman-teman. Tapi kalau teman-teman merasa butuh waktu untuk belajar sendiri atau misalkan butuh waktu untuk cooling down, butuh pendinginan, eh, saya juga hormati keputusan teman-teman. Ya teman-teman. Nah, sambil saya absen nih, kalau teman-teman ada pertanyaan boleh ditanyakan, jangan sungkan-sungkan, boleh di-unmute teman-teman. Sambil saya absen dulu ya, tapi. Oke, sudah selesai saya absen ya, teman-teman. Silakan kalau ada pertanyaan sebelum kita tutup. Sepertinya tidak ada ya. Atau nanti kalau teman-teman menemukan kesulitan ketika mereview kembali videonya ataupun ketika latihan, silahkan japri saja, jangan suka-suka. Nanti saya bantu lewat japri ya, teman-teman. Dan saya mohon untuk materi-materinya mohon dicatat karena berbeda sekali kalau teman-teman mencatat dan tidak nanti nempelnya atau ingatnya itu akan berbeda, teman-teman. Seperti itu. Kenapa tadi di soal terakhir itu where ya, Sir? Nah, karena benda yang dijelaskan itu benda tempat, teman-teman ya. Pakainya an area. Sebenarnya pakai which juga nggak apa-apa sih. Tapi kalau pakai which itu apa namanya? eh artinya nggak masuk nanti, teman-teman. Ya, karena an area itu adalah suatu kata benda tempat. Pakainya adalah where. Seperti itu. Apalagi di situ kalimat setelahnya sudah lengkap. Seperti itu. Maksudnya pakai sebentar. Kalau pakai when apakah boleh, Mister? Gitu ya maksudnya. Kalau pakai when nggak bisa karena area itu kata benda tempat, teman-teman. Ya, merupakan sebuah area ketika kan gak enak ya kan. Jadi an area where, jadi sebuah area di mana seperti itu. Tak satu pun sinar matahari, bukan tak satu pun sih. Karena kalau benda tidak bisa dihitung ya nggak pakai satu ya teman-teman. Tidak ada sinar matahari bisa menembus seperti itu. Nah memang kadang kita perlu mengetahui makna untuk membetulkan. Tapi enaknya di soal structure TOEFL itu teman-teman tidak diminta membenarkan hanya diminta mencari yang salah saja. Ya, teman-teman. Jadi tenang aja, tidak disuruh membenarkan. Tapi karena kita belajar tadi, otomatis ya harus kita tahu kenapa itu salah, alasannya apa, dan harusnya bagaimana. Gitu ya, teman-teman. Makanya tadi saya coba artikan kayaknya yang enak adalah where seperti itu. Itu ya, teman-teman. Oke. Nah, mohon nanti sekali lagi mereview kembali rekamannya dan dicatat apapun yang menurut teman-teman itu penting dan saya yakin pasti yang saya sampaikan tadi itu akan keluar di tes ya teman-teman dan itu nanti mohon untuk mempertajamnya latihan sambil membuka catatan teman-teman itu saya jamin pasti teman-teman akan ingat daripada kalau hanya diingat-ingat saja seperti itu. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran teman-teman atas hari ini dan juga partisipasi aktifnya. Semoga yang kita pelajari bermanfaat and I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a good night guys. See you next time.